Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saudara-saudaraku, kami katakan dan kami sampaikan kepadamu dan bagi siapa saja yang mendengarkannya, berkenaan dengan berita yang sangat penting berdasarkan hasil dari kesepakatan para kegaiban yang menjalankan tugas untuk terwujudnya perjalanan kehidupan zaman menuju Sang Pinilih, Sang Pemimpin besar akhir zaman, Sang Pemimpin keadilan, Sang Pembawa kemakmuran, yaitu menuju zaman Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit. Kami jelaskan, saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya akhir dari sebuah peradaban itu akan kembali lagi pada tempat di mana peradaban itu dimulai. Akhir zaman itu akan kembali lagi pada tempat di mana zaman itu dimulai. Akhir kehidupan itu pun akan kembali lagi pada tempat di mana kehidupan itu dimulai. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabiullah Adam alaihi salam itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini pada suatu wilayah, yaitu di ketiga Jawa, yaitu di antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan di tempat itulah yang dikatakan sebagai pusar bumi. Dikatakan sebagai pusar bumi karena tempat itulah yang pertama kali menjadi tempat kehidupan bagi manusia. Sebagai bukti dari wejangan ini adalah bahwa ketiga yang terpilih, Sang Pinilih, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil itu dalam waktu yang semakin dekat bagi kemunculannya. Bila telah tiba waktunya, maka dia akan muncul di suatu tempat dari mana dia berasal, yaitu di antara ketiga wilayah Jawa, dengan sebuah bukti, yaitu sebuah prasasti yang berupa batu besar yang terdapat bekas telapak kaki Nabiullah Adam alaihi salam. Prasasti tersebut hingga sampai kini belum pernah tersentuh oleh para ilmuwan dan oleh siapa saja, karena memang dijaga oleh segenap kegaiban. Saudara-saudaraku, kami sampaikan semua ini mewakili para kegaiban sebagai bagian dari babar lakon perjalanan kehidupan Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit. Saudara-saudaraku, bahwasanya ada banyak yang selama ini tersembunyi kebenaran makna dari kalimat para leluhur, maka kami sampaikan satu persatu sesuai penafsiran kebenarannya. Ingatlah bahwa hadis Rasul tentang namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, itu mengandung makna dan arti bahwa yang terpilih, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil Satrio Piningit, adalah seorang laki-laki, karena semua sebutan itu adalah gelar. Sedangkan nama Rasulullah
tidaklah mungkin digunakan oleh kaum wanita. Jadi kami pertegas dan perjelas lagi bahwa yang terpilih sebagai sang kinasih, sang Ratu Adil Satrio Piningit itu adalah seorang laki-laki. Lalu selanjutnya, berkenaan dengan harta simpanan merah dan putih adalah wilayah Nusantara, Nuswantoro. Artinya bahwa yang terpilih itu adalah seseorang yang berasal dari wilayah Nusantara, sedangkan tempat yang lebih terperinci lagi adalah dari Jawa, salah satu wilayah dari ketiga Jawa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saudara-saudaraku, selanjutnya yang dikatakan Rasulullah tentang pemimpin akhir zaman adalah dari ahli baitnya. Maka kami pertegas dan kami perjelas bahwa dia, sang pemimpin akhir zaman itu adalah memang orang yang bergaris keturunan dari Rasulullah. Dan hal itu bukan hanya sekedar kata-kata maupun sekedar ucapan saja, yang tentunya akan dibuktikan dengan adanya sebuah kitab nasab yang tidak terputus satu nama pun hingga sampai pada nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nasabnya dia sampai kepada Rasulullah adalah melalui diantara Raja Jawa dan diantara Wali 9. Untuk itulah kami pertegas dan kami perjelas bahwa meskipun dia adalah keturunan dari Rasulullah, karena sudah melalui beberapa generasi keturunan, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa dia adalah berwajah sebagaimana wajah dan postur tubuh orang Nusantara. Demikianlah saudara-saudaraku yang kami sampaikan, agar bisa dimengerti dan difahami satu persatu secara nyata, sebagai hal yang mengungkap jati diri sang pilihan Tuhan, yaitu sang pemimpin akhir zaman. Saudara-saudaraku, kami sampaikan sebagai penutup dari wejangan ini adalah dengan satu kalimat pertegasan dan ketegasan bahwa siapa yang menolak penjelasan ini, maka secara langsung maupun tidak langsung bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang kami sampaikan kepadamu dan siapa saja yang mendengarkannya. Semoga semua terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang proses akhir dari perjalanan sang kinasih, sang Ratu Adil Satrio Piningit, pemimpin akhir zaman. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku, mugi rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, sang pinilih itu adalah perwujudan banyak tokoh dari berbagai zaman yang sudah berlaku dalam kehidupan,
Ia adalah ekspresi dari para utusan Tuhan, sebab ruh semua utusan itu berada dalam dirinya. Dia adalah perwujudan dari para dewa, sebab para dewa itu berada dalam dirinya. Dia adalah perwujudan dari Pandawa Lima, sebab Pandawa Lima itu berada dalam dirinya. Lalu bagaimana kita akan mengatakan bahwa dia adalah titisan Dewa Indra, titisan Dewa Wisnu, titisan Dewa Surya, titisan Yudhistira, titisan Arjuna, titisan Werkudara, titisan Nakula, dan Sadewa? Dia adalah yang menerima wahyu Nur Muhammad, tapi dia adalah tetap sebagai dia yang terpilih, dan bukan titisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun wujud dari raganya, dia yang terpilih itu akan tetap digandrungi oleh para bidadari, sebab Nabi Yusuf alaihi salam berada dalam dirinya. Arjuna menjadi cahaya dari raganya. Bahkan kemudian ada yang berkata bahwa dia adalah Nabi Yusuf, titisan Raden Arjuna yang bergelar Lananganing Jagat. Namun sekali lagi kami katakan, bagaimana akan mengatakan bahwa dia adalah seorang titisan yang manitis dalam dirinya dengan sebegitu banyaknya, sedangkan dia hanyalah satu raga, sehingga ungkapan yang paling benar itu adalah bahwa dia yang terpilih hanyalah sebuah raga yang kemudian Tuhan berikan kekuatan pada dirinya, sang raga itu, dengan 1000 jiwa dari tokoh segala zaman, 1000 jiwa dari tokoh para kesatria, karena dia adalah perwujudan semua kehidupan zaman. Bagi orang lain yang bersama dengan dirinya, melihat diri dari yang terpilih, sang penilih itu adalah seseorang yang tak pernah bisa dipahami, tak pernah bisa dimengerti, menjadi orang yang aneh dalam kehidupannya, karena dia adalah satu raga yang mengekspresikan 1000 jiwa dalam dirinya. Mungkin jika orang lain tak bisa mengerti akan dirinya pada suatu yang dipandang sebagai tindakan kewajaran atau pemikiran yang lumrah, namun bagaimana orang lain berpendapat seperti itu, sedangkan orang-orang yang hidup bersamanya, berkiprah bersamanya saja, tak pernah mengerti tentang kehidupannya yang penuh misteri, tetap menjadi sesuatu yang aneh dalam pandangan, pemikiran, serta tindakan dari sang penilih itu dalam sudut pandang siapa saja. Maka ketahuilah bagaimana orang lain akan mengerti tentang dirinya, memahami tentang dirinya, sedangkan orang yang cukup dekat dengan dirinya di dalam kehidupannya tak pernah bisa mengerti dan memahami tentang kehidupannya yang penuh misteri. Lalu bagaimana orang yang dekat dengan dirinya itu akan mengerti dan memahami jika dirinya dari sang penilih itu sendiri juga tidak memahami bagaimana tentang kehidupannya dari diri sendiri, karena dirinya itu hanyalah raga yang sudah tidak lagi punya kuasa atas raganya sendiri, karena raganya telah dikuasai oleh 1000 jiwa yang ada dalam dirinya atas kuasa Tuhan. Dia adalah sang perayu. Jika Raden Arjuna yang ada dalam dirinya itu
sedang mengeluarkan kekuatannya sebagai dewa api asmara yang membuat gandrung siapa saja dan terlena dengan suaranya. Ia adalah seorang pemberi nasihat bila Baladewa sedang ingin membaca dari kemisterian kitab-kitabnya para dewa itu sendiri. Dia adalah pembela kebenaran yang sejati. Jika Sang Werkudara itu ingin menunjukkan jiwa kesatrianya yang tak pernah gentar dengan siapapun, dia adalah pemersatu semua unsur perbedaan dalam kehidupan. Jika Nakula Sadewa sedang ingin memperlihatkan kemampuan dalam diplomasi dan tata cara menaklukkan setiap perbedaan itu sendiri, dia adalah orang yang mengikhlaskan diri segera jika ada yang dalam dirinya ketika diminta, karena dia adalah perwujudan dari Sang Yudhistira. Ketika Sang Yudhistira itu sedang nampak dalam dirinya, sedang ingin mengeluarkan sifat kesabaran dan welas asihnya, maka apapun yang ada di dalam dirinya menjadi milik semua orang. Dia adalah pembuka tabir-tabir misteri dari kehidupan. Jika para nabi dan rasul sedang ingin membuka tentang kitab zaman kehidupan, dia yang terpilih itu adalah satu raga yang telah terisi dengan kekuatan 1000 jiwa. Maka bagi siapa saja yang tidak bisa memahami kalimat satu raga 1000 jiwa, akan terlalu sulit bagi dirimu untuk bisa bersama Sang Pemilih itu, sebab dia akan selalu tidak sama dengan yang engkau harapkan. Dan jika bagi siapa saja yang tetap memelihara ego pribadinya, maka bisa dipastikan bahwa orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa berjalan di sisi kehidupannya. Lalu bagaimana semua orang berkata bahwa dirinya akan berbayat, akan mengikuti perjuangan Sang Penilih itu, sedangkan mereka tidak memahami tentang satu raga 1000 jiwa? Jika dia Sang Penilih itu mampu memberimu yang kamu pinta dan yang dia punya, lalu apakah dirimu sanggup memberinya jika yang dia minta adalah sesuatu yang paling berharga bagi dirimu? Bagi siapa saja, belajar dan pelajarilah tentang satu raga 1000 jiwa, tentang satu raga yang menjadi ekspresi dari 1000 keinginan, tindakan, dan pemikiran atas 1000 jiwa yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Maka ketahuilah dengan seksama, dia adalah raga yang memang sudah tidak lagi bisa mengatur dan mengendalikan atas dirinya sendiri, sebab dia adalah raga yang sudah mutlak dijalankan oleh kuasa Tuhan, diantaranya melalui kegaiban, melalui roh-roh yang suci yang Tuhan kehendaki untuk berada dalam dirinya. Lalu bagaimana orang lain akan mengatur dia Sang Penilih, sedangkan dia sudah dalam genggaman Tuhan yang maha sempurna? Itulah pemahaman yang kami berikan kepada semua orang agar memahami tentang jati diri Sang Penilih, Sang Kinasih, Satrio Piningit Sang Ratu Adil, sehingga nanti yang dalam waktu yang sebentar lagi gelar dan gebiar di bumi Nusantara akan segera dimulai, dan sehingga pula bahwa kita semua akan bisa bersamanya dalam satu barisan kesatria yang sejati, pejuang kehidupan akhir zaman penuh dengan kisah yang heroik. Lalu untuk semua orang yang merasa diperjalankan, maka kami sampaikan dan kami katakan, apakah Anda sudah memahami dengan kalimat satu raga 1000 jiwa?
Jika Anda sudah memahami, maka semoga saja bahwa yang terpilih itu adalah Anda. Namun, jika belum memahami, janganlah khawatir, karena lingkaran sang pemilih itu adalah akan dibentengi dengan 1000 barisan para kesatria yang ikut berjuang dalam perjuangan di akhir zaman ini. Kami dan semua yang mendengarkan uraian ini semoga bisa memahami makna dari kalimat satu raga 1000 jiwa, sehingga kita semua bisa berjuang bersamanya dalam kebenaran untuk bekal kehidupan di dunia zaman akhir ini dan kelak kehidupan di akhirat saat perhitungan itu terjadi di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu saku dumati.